Babat Tanah Jawa, seorang ulama besar yang mempunyai keahlian untuk membuka tanah yang sangat wingit angker dan mampu berkomunikasi dengan bangsa lelembut jin. Dialah Syekh Subakir. Singkat cerita, dikisahkan dari sumber buku sejarah zaman dahulu kala tentang awal mula penyebaran agama Islam dimulai di tanah Jawa. Suatu ketika, Sultan Muhammad I, sultan yang berasal dari Turki, mendapat petunjuk untuk melakukan penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Maka diutuslah para alim ulama untuk syiar Islam di tanah Jawa. Mendengar akan hal itu, para lelembut jin seluruh pulau Jawa tidak terima akan kedatangan ajaran Islam, sehingga segala cara untuk mengganggu para ulama itu dan membuat beberapa rombongan yang akhirnya tewas. Sultan Muhammad I pun merasa gusar mendengar kabar bahwa utusnya telah gagal. Pada awal abad 13 datanglah ulama besar dari negeri Persia, Syekh Subakir, yang diperintah oleh Sultan Muhammad I untuk meneruskan syiar menyebarkan agama Islam. Sesampainya di Pulau Jawa, ia pun dapat mampu menumbali dengan tumbal sebuah batu hitam di puncak Gunung Tidar, yang konon katanya gunung tersebut pusat titik tanah Jawa. Dengan ajian Raja Kala Cakra, di batu hitam tersebut dapat mampu menetralisir berbagai macam kekuatan energi negatif dari bangsa lelembut jin di tanah Jawa. Hingga kekuatan batu pun yang konon katanya selama 3 hari 3 malam dapat mampu mengeluarkan hawa yang sangat panas, sehingga para seisi jin dari gunung terpaksa harus menyingkir ke laut selatan Jawa. Peperangan pun terjadi antara Syekh Subakir dengan Ki Semar Badranaya, dengan peperangan yang konon katanya terjadi selama 40 hari 40 malam lamanya, dengan sama-sama tidak terkalahkan. Akhirnya Ki Semar Badranaya memutuskan untuk mengakhiri peperangan karena jalan perundingan itu lebih baik kepada Syekh Subakir, yang mana perundingan itu menghasilkan sebuah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Sabdo Palon. Syekh Subakir pun menyampaikan maksud kedatangannya di tanah Jawa dengan tujuan untuk penyebaran agama Islam, agama pamungkas, agama yang dibawa oleh junjungan Nabi Muhammad. Dengan rasa lilo legowo, Ki Semar Badranaya merelakan kepada Syekh Subakir untuk menyebarkan agama Islam di tanah yang dirawat dan dilindungi selama beribu-ribu tahun lamanya. Namun dengan berbagai macam syarat, antara lain penyebaran agama Islam tidak boleh dilakukan dengan cara memaksa, apalagi harus dilakukan dengan cara peperangan, karena penduduk tanah Jawa masih sangat kuat meyakini adat istiadat leluhur yang dianutnya. Biarkanlah mereka sendiri yang menentukan untuk tetap bertahan atau meyakini agama engkau bawa, yaitu agama Islam. Yang kedua, akulturasi antara Islam dan budaya Jawa dalam mendirikan tempat peribadatan. Walaupun tempat peribadatan tersebut dari luar memiliki gaya ciri khas Jawa, namun di dalamnya mengajarkan agama Islam untuk disebarluaskan. Ketiga, kerajaan Islam boleh berdiri, tapi raja pertama haruslah anak campuran. Maksudnya, orang tua sang raja memiliki campuran agama. Jika bapak Hindu, ibu Islam,
Begitu juga dengan sebaliknya. Keempat, tidak boleh mengubah orang Jawa menjadi orang ke-Arab-Araban. Biarkanlah padi tetaplah ditanam di sawah dan kurma ditanam di padang pasir. Biarkanlah orang Jawa tidak meninggalkan budaya Jawanya, namun tetap agama Islam yang dianutnya.